kelas komputer. Materi ini merupakan lanjutan dari materi yang sebelumnya, yaitu perangkat keras komputer bagian kedua. Jadi, ini merupakan materi lanjutannya. Tujuan pembelajaran, setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan dapat 1. Mengetahui perangkat-perangkat keras komputer. 2. Mengetahui bagian-bagian perangkat keras komputer. Yang ketiga, mengetahui fungsi dari perangkat-perangkat keras komputer. Dalam sebuah perangkat komputer, baik itu handphone, laptop, komputer, dan lain-lain, pasti memiliki banyak perangkat keras di dalamnya. Ada banyak-banyak perangkat, dan semua perangkat itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Ada yang berfungsi sebagai menampilkan data, memproses data, mengambil data, contohnya kamera untuk mengambil foto, mikrofon untuk mengambil data suara, dan lain-lain. Jadi semua perangkat-perangkat itu memiliki perbedaan dan fungsi yang berbeda-beda. Di dalam komputer juga terdapat perangkat tambahan. Jadi perangkat tambahan ini sifatnya tidak harus. Walaupun untuk saat ini semuanya perangkat itu sudah harus. Maksudnya tidak harus seperti ini. Jika di dalam komputer perangkat tambahan ini tidak ada, tidak jadi masalah. Kita masih bisa gunakan komputer itu untuk hal yang lain. Misalnya, contoh-contohnya di sini adalah sound card, video card, LAN card. LAN card ini walaupun tidak ada LAN card, kita masih bisa gunakan komputer itu untuk mengetik. Ya kan? Sound card ini walaupun tidak ada, kita masih bisa gunakan komputer itu untuk misalnya mengetik presentasi dan lain-lain. Kira-kira seperti itu. Jadi ini contoh-contohnya ada Bluetooth, video card, sound card, dan lain-lain. Lanjut, sound card. Sound card adalah komponen komputer yang berfungsi untuk mengeluarkan suara dan juga menerima suara melalui mikrofon rekaman ya. Jika dalam komputer perangkat ini tidak ada, komputer tersebut masih bisa digunakan untuk pekerjaan yang lain. Itu maksudnya. Lanjut. Ini adalah gambar sound card. Pada umumnya akan ada banyak jack, tempat jack seperti ini. Yang digambar bisa kamu lihat. Ini adalah tempat jack untuk memasukkan, mencolok, mencok gitu ya. Kabel misalnya kabel mikrofon, speaker, dan lain-lain. Kita masuk ke PGA. PGA itu merupakan komponen komputer yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas atau grafik dari komputer. Biasanya di warnet pasti semua PGA-PGA-nya itu bagus. Kenapa? Karena dipakai khusus untuk main game. Selanjutnya orang-orang yang bergelut di bidang video editing video seperti YouTuber pakai PGA yang baguslah mereka supaya kualitas gambar saat mengerjakan itu real gitu, bagus. Contoh gambarnya itu seperti ini, PGA card. Biasanya selalu ditandai dengan adanya port. Ini namanya port ya. PORT, port. Selalu ditandai dengan adanya port PGA. Selanjutnya perangkat keras penyimpanan, media penyimpanan. Perangkat yang berfungsi sebagai media penyimpanan file. Ada contohnya mungkin yang paling kamu tahu karena punya misalnya memori, ya kan? Selanjutnya flash disk, hard disk. Di sini akan kita bahas. Yang pertama adalah disket. Disket ini media penyimpanan yang sudah sangat lama. Tahun 2000, sekitar tahun 2000-an lah disket ini. Ukurannya hanya 1,44 mega. Jadi sangat terbatas media penyimpanannya. Satu lagu aja, umumnya kalau dia lagunya 4-5 menit, itu ukurannya 3-4 mega. Jadi berarti satu lagu aja tidak muat dalam satu disket ini. Jadi ketika saya SMP dulu, saya masih menggunakan namanya disket untuk media penyimpanan. Saat ini media penyimpanan ini sudah tidak digunakan lagi karena sudah ada generasi penggantinya yaitu flash disk. Ukurannya
lebih besar, bukan ukuran fisiknya ya, maksudnya media penyimpanannya lebih besar kapasitasnya. Kita lanjut ke flash disk. Saya rasa kamu tidak asing lagi dengan flash disk, yaitu media penyimpanan eksternal dengan USB atau Universal Serial Bus. Ukurannya lebih kecil, kapasitasnya sudah besar, bisa sampai terabyte. Dulu awal-awal munculnya itu sekitar 128 MB, tapi sekarang sudah ada flash disk dengan ukuran 1 terabyte, 2 terabyte, bahkan 4 terabyte. Bentuk dan ukuran fisiknya juga bervariasi, bahkan ada yang jadi kayak gantungan kunci, mainan, boneka-bonekaan, dan lain-lain. Yang ketiga, piringan optik. Jadi, piringan optik ini identik dengan mungkin CD ya. Di rumah kamu mungkin ada CD player, DVD player. Nah, itulah semua piringan optik. Kalau kamu pas buka itu CD itu untuk memasukkan CD-nya, itulah playernya untuk membaca data yang ada di dalam CD tadi. Ternyata CD itu banyak jenis-jenisnya. Tadi jenis-jenisnya itu yang pertama itu compact disk. Compact disk merupakan awal mula piringan optik yang cara penulisan datanya dan pembacaannya menggunakan sinar laser. Bisa kamu lihat gambar di sebelah kanan ini, ada contoh CD yang masih sifatnya compact disk. Lalu kita lanjut ke CD-ROM. CD-ROM itu sama seperti ini tadi, kalau untuk bagian CD-nya ya, disknya, tapi untuk pembacanya mungkin di laptop kamu ada itu. Yang di laptop itu banyak jenis-jenisnya juga. Yang ini ada CD-ROM, CD RW, CD DVD bahkan ya. Jadi tidak sulit untuk memahami. CDR, Compact Disc Record. Oh, kita ulangi dulu ke sini. CD-ROM tadi. CD-ROM ini hanya dapat dibaca. Jadi hanya ditulis sekali lalu dibaca. Kita tidak dapat menulis. Jadi yang menulis yang pertama yang menciptakan gitu. Lalu ada CD-ROM, CDR, Compact Disc Recordable, hanya bisa diisi sekali atau ditulis sekali datanya. Kita bisa, kalau kita beli CD kosong, CD-nya CDR bisa kita isi data ke dalam, tapi untuk kemudian hari tidak bisa diubah-ubah. Jadi dia permanen. Selanjutnya ada CD-RW, Compact Disc Rewritable, merupakan CD yang dapat diisi data ke dalam dan dapat diubah. Jadi sifatnya ini sudah dapat diubah datanya. Walau sudah ada data di dalamnya, kita juga bisa memasukkan data yang lain. Ini gambarnya. Ada CDR, ada CD-RW. Ini yang sebelah kanan RW, sebelah kiri R. Kita bisa beli ini di tempat fotokopi mungkin kalau kamu pergi ke foto studio, nanti fotonya itu dikasih dalam bentuk CD, foto gambar file digitalnya. Lanjut ke DVD. DVD merupakan singkatan dari Digital Versatile Disc, merupakan CD yang paling tinggi kapasitasnya, bahkan bisa mencapai 4,3 GB. Di sebelah kanan ini coba kamu lihat di gambar ini, dia sampai 4,7 GB ya. Sementara CD hanya 600 sampai 700 MB, jauh. Nah, itu saja untuk hari ini. Sebagai penugasan buat ringkasan rangkuman materi lengkap dengan gambar, cari 3 perangkat kelas komputer yang bersifat perangkat tambahan, jelaskan perbedaan CDR, CD-RW. Carilah media penyimpanan yang dapat digunakan untuk menyimpan data, buat definisinya dan gambarnya. Nanti cari di internet. Contohnya itu memori di handphone ya, memori eksternal itu bisa kamu jadikan. Carilah yang lain, mungkin masih ada.